Udah nggak ada kerjaan nih Pak Heri? Alhamdulillah. Udah aman? Kosong. Aman. Berarti kita bisa podcast? Boleh kita ngobrol-ngobrol. Balik lagi di channel The Bill TV. Halo para sohib atau sobat goib, balik lagi nih di channel gue The Bill TV yang ngebahas tentang cerita horor, cerita misteri, kita menguak-nguak cerita-cerita para narasumber yang terpercaya. Sekarang gue kedatangan narasumber yang apa ya, bisa dibilang ya, nggak enak juga nih gue mulik ya. Enggak, HRD gue. Kita langsung aja ke narsum kita kali ini, Pak. Apa kabar, Thank you Pak? Bang Sobil. Terima kasih. Boleh dikenalin Pak Heri ke ini? Oke, Bang Sobil, thank you ya untuk undangannya. Mungkin sebutannya apa? Sohib Pak Her. Sohib. Untuk para sohib, perkenalkan saya Heri. Saat ini bekerja sebagai HR di sebuah perusahaan aplikasi. Nanti juga Bang Sobil bantu kita untuk menyebarkan download aplikasi Betul. kita gitu. Kurang lebih seperti itu Bang Sobil. Oke. Nah, Pak Her, saya mengundang Pak Heri ini bertujuan untuk menguak apa sih namanya cerita atau kejadian semasa hidup Pak Heri di waktu-waktu kemarin belakangan gitu. Kali Pak Heri bisa sharing cerita-cerita horor di sini. Baik, Bang Sobil. Jadi mungkin ceritanya sudah agak lama ya. Jadi ini cerita masih zaman-zaman fresh graduate. Waktu itu awal fresh graduate, baru lulus bekerja. Alhamdulillah nyoba di salah satu bank swasta di Jakarta. Ada proses interview, tetek bengek segala macam, tes sana sini, akhirnya tembus. Seperti biasa, akhirnya di awal itu kita ada semacam kayak pelatihan Bang di perusahaan tersebut, kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu, ternyata penempatannya di daerah Jakarta Barat. Jadi ada bank swasta di daerah Jakarta Barat, dan penempatannya akhirnya saya di sana. Dan kalau awal itu kan 3 bulan kurang lebih probation, saya kerja di sana ya masih normal layaknya karyawan baru seperti apa sih. Jadi belum banyak tahu tentang kondisi kantor di sana atau mengulik di sana. Cuman akhirnya setelah sering berjalan gitu ya, ternyata ada juga cerita-cerita horor di bank tersebut gitu Bang. Nah, kurang lebih tuh Pak Heri ngelamar posisi sebagai apa tuh Pak di sana Pak? Waktu itu lebih ke bagian kredit. Bagian kredit. Betul. Jadi kita mencari nasabah-nasabah untuk bagian kredit lah, mengelola data nasabah untuk kredit gitu. Jadi udah jalan, terus udah sekian bulan di sana, sudah tahu gimana kondisi kantor, situasi kantor. Jadi setelah ya sudah berjalan, dan biasa kalau di bank itu kan makin mendekati akhir bulan biasanya pulangnya juga akan semakin malam. Banyak juga cerita-cerita yang akhirnya saya rasakan di sana Bang Sobil. Salah satunya misalnya hantu-hantu di sana di kantor itu sih sebenarnya jarang ada yang menampakkan diri, tapi lebih Gangguan yang gangguan. bisa dibilang shock, suara gitu. Suara kayak ya yang namanya air di wastafel tiba-tiba Ada di wastafel hidup sendiri. padahal udah nggak ada orang, atau lagi kerja malam tiba-tiba pintu kamar mandi buka tutup, lebih ke gangguannya yang Tapi emang kalau itu gangguan kayak gitu emang hampir setiap betul tempat sih mungkin Pak Heri kayak gitu ya. betul. Nah tapi sampai suatu ketika gitu ya, biasanya momen setelah maghrib kan itu jadi momen yang agak lebih, dunia dia lebih memunculkan auranya gitu. Iya. Nah, lagi kerja dan itu belum terlalu sepi,
Saya nggak tahu, mungkin rekan kerja saya itu kebetulan cewek, entah dalam kondisi juga lagi nggak sehat atau lagi banyak masalah, lagi bengong, nah tiba-tiba itu juga kemasukan. Pernah kesurupan tuh Pak? Pernah kesurupan, akhirnya kesurupan. Kita juga orang kantor juga bingung ya, namanya kalau kesurupan. Saya pun juga percaya nggak percaya orang kesurupan itu kok bisa gitu. Udah di ngajiin atau apa, ternyata setannya juga ya nggak ada takut-takutnya sama ayat-ayat apa namanya, sama bacaan-bacaan kayak gitu. Akhirnya saking bingungnya ya kita minta bantuan OB untuk cari orang pintar daerah sana. Syukur alhamdulillah Akhirnya bisa. gitu. Nah, itu kejadian-kejadian yang saya rasakan bukan pada hanya diganggu gitu. Saya memang nggak percaya adanya makhluk-makhluk kayak begitulah gitu loh. Karena apa? Selama ini juga nggak pernah memunculkan diri. Oh, selama itu emang nggak pernah diliatin gitu? Nggak pernah sebelumnya? diliatin gitu. Nah, Pak Her, selain kejadian yang tadi air wastafel hidup sendiri, terus ada suara-suara, terus teman Pak Her itu yang sempat kesurupan, ada nggak nih yang kejadian Pak Her itu bikin bingung gitu? Ini kok bisa gitu kayak gini gitu? Pernah Bang, jadi kejadiannya selepas maghrib juga. Ini ceritanya, ini memang udah agak malam. Nah, gue sama rekan kerja lah di situ. Kita memang satu ruangan, walaupun nggak dekat meja gitu. Saya memang ngeliat dari siang kondisi dia lagi udah nggak sehat lah. Tapi dia nggak tahu ada kerjaan yang memang harus dikerjakan atau harus diselesain lah. Gue samperin nih ceritanya, lu udah pucat kayak gitu, mendingan udahlah pulang aja. Ini gue sambil lewat sambil mau ya udahlah mau bikin kopi lah di pantry. Nah, akhirnya tuh pulang apa gimana temennya Pak Her? Akhirnya ya udah gue bikin kopi. Ya dia sih memang udah ya kelihatannya udah pucat lah. Itu gue tinggal, terus ya udah gue bikin kopi di pantry. Pas balik kok dia masih ada aja. Masih ada. Gue udah suruh, kalau nggak balik-balik. Cuman dia masih diem aja. Ya udah, gue juga ngelanjutin kerjaan Bang, waktu itu juga lagi nyelesain. Sampai akhirnya jam 10-an lah. Gue cabut, dia masih ada aja, lu nggak pulang-pulang juga udah pucat kayak gitu. Enggak nih, ya dia tetap diem aja. Ya udahlah, gue karena udah malam, waktu itu juga gue masih belum naik kendaraan sendiri, jadi masih harus ngejar angkutan umum. Gue tinggal lah dia. Cuman pas turun nyampe ke bawah, kebetulan ketemu security. Nah, security itu nenggor, Pak di atas berani amat sendirian. Lah enggak, kebetulan ada ada teman gue. Loh, dia udah pulang kok Pak. Lah itu yang bikin gue yang jadi masa sih, ya udah gitu, bikin gue deng gitu loh, jantung tuh rasanya. Pak Her itu langsung pulang apa konfirmasi ke atas lagi, lihat lagi? Enggak, karena udah malam gue pikir ya udahlah gitu loh. Karena mikirnya juga ngejar angkutan umum. Cuma pas besoknya memang ketika gue ketemu dia mau pulang ketika gue habis bikin kopi, dia udah. Oh, yang Pak Her disuruh pulang itu, yang udah pucat banget itu? Dia pulang. Jadi gue nggak tahu, setelah gue habis balik dari pantry bikin kopi, gue nggak tahu lagi siapa dia yang nemenin gue kerja. Itu siapa. itu udah mulai gejala-gejala yang iya. Ya udah inilah udah mulai mereka udah mulai berasa gitu loh. Udah tuh Pak Her, kejadiannya yang paling klimaks lah ibaratnya sampai situ tuh Pak Her. Enggak, jadi ada bener-bener yang bikin gue, oh ternyata ada ya, ternyata makhluk-makhluk itu ada. Jadi seperti biasa kalau akhir bulan kan ya sampai malam lah gitu. Dan makin lama udah habis nih orang. Gue udah siap-siap mau pulang juga. Tapi sebelum siap-siap mau pulang, memang di ruangan itu ya udah emang tinggal gue. Dan gue udah siap-siap mau pulang, tapi sebelum itu ya kayak siap-siap dulu lah ke toilet. Di toilet bank itu memang ada kaca, di wastafel kaca. Pas masuk ke toilet, gue ngeliat kaca gitu ya. Kalau kita ngeliat kaca kamar mandi kan harusnya muka ketemu muka.
Gitu. Ini yang terjadi adalah gue bukan ngeliat muka ketemu muka, tapi muka ketemu ngeliatnya kelompok tengkorak belakang gitu, kelompok belakang. Dan akhirnya pas gue liat, kok bukan muka, dia nengok pelan-pelan. Adanya Pak Heri diem di cermin tapi dia bergerak. Tapi bukan muka, tapi kelompok belakang. Tengkorak gitu belakang. Ya. Terlihat adalah kepala belakang. Dan dia noleh pelan-pelan. Setelah itu gue teriak-teriak, udah gue nggak tahu kejadiannya. Lemas. Akhirnya ada security yang gue nggak tahu keadaannya kayak gimana karena dia benar-benar udah noleh. Nggak bisa kebayangin, gue udah nggak inget lagi keadaannya saat itu. Cuman biasanya memang ada security yang kontrol. Pas gue sadar, ya udah dia coba ditenangin dan lain sebagainya. Habis kejadian kayak gitu ya udahlah, gue nggak mau lagi di situ. Ini berhenti. Gue coba ngajuin Saya tulisan udah kerja di bank, gajinya lumayan, perkara horor malah berhenti. Jadi Berarti dapat kerja berapa lama tuh Pak Her di bank itu Pak Her? kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun ya lumayan Pak ya. Cuma Jadi itu yang benar-benar keingat sampai sekarang. sampai sekarang tuh Pak Her. Bagaimana wajah pura-pura apa ketika dia pas nengok, dia menengokkan badan, itu juga yang bikin gua trauma. Setiap kali gua ke kamar mandi, gua khawatir gua melihat bukan melihat muka gua gitu loh, tapi melihat belakang kepala gua. Tapi itu emang kejadian paling Betul, jarang sih ya. Maksudnya betul. ya kalau tadi mungkin ini orang masih ada ternyata nggak ada. Ya mungkin sebagian orang ngerasain mungkin Ya. itu jin korin atau gimana yang menyerupakan gitu ya. Cuma kalau Ya, cerita Bang. yang tadi batok kepala itu bener-bener waduh. Dan dia belajar, dan dia pelan-pelan nolehnya, nggak langsung kayak gitu, dia benar-benar noleh. Sampai sekarang akhirnya Jelek. akhirnya sekarang nih Pak Heri untuk hal-hal goib jadi percaya apa nggak percaya? Berdampingan lah. Berdampingan. Iya. Tapi emang yang saya tahu Pak Her tuh manusia itu didampingi sama 2 jin yang saya pernah dengar mah. Jin Pertama jin korin, kedua jin pengganggu yang tugasnya emang ngegangguin kita nih, ngebisikin. Oh gitu. Jadi emang kata film-film tuh kadang ada benernya. Jadi yang satu ada, pernah nggak Pak Heri nonton film kartun yang satu ngebisikin jangan, yang satu udah ambil aja. Yang satu malaikat, yang satu emang jin. Oh, Itu gitu. kadang-kadang emang kayak gitu. Kalau yang di ruangan berarti, Yang di ruangan mana tuh Pak Her? ya kalau yang ganggu-ganggu ruangan, Itu emang penunggu ya. Tapi itu aduh, ceritanya serem banget tuh Pak Her. gitu. Iya. Jadi itu yang bisa dibagikan buat siapa? Sohib. Sohib, para Sohib. sohib. Sohib itu Keren. singkatan dari sobat goib. Oh berarti sekarang mah udah aman ya tempat kerja kita yang sekarang ya Pak Her ya? Udah, insya Allah. Sohib ya, insya Allah. Oke, Pak Her, makasih nih ya udah Terima kasih mampir loh, ke channel Bang Debil Sobil. TV. Sebelumnya Sama-sama. dari Gue kesibukan. senang loh ini. Iya. Happy loh. Oke, Pak Her, mau salam-salam nggak nih buat pemirsa atau keluarga gimana? Jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, share Debil TV. Iya. Biar makin maju, Makin berkembang lah makin ya. berkembang, viewersnya makin banyak, narasumbernya lebih Iya, oke oke. lagi. Oke, makasih Pak Her ya. Thank udah you, mampir. Bang Sobil. Iya. Pemirsa Debil TV, para sohib, gitu aja cerita kali ini. Kitanya sih ya lumayan bikin apa ya, bingung gitu kok bisa ya orang cermin yang muncul malah batok kepala gitu. Waduh. Oke, jangan lupa saksikan episode podcast atau short movie Debil TV untuk episode selanjutnya. Terima kasih udah pantengin terus channel Debil TV. Jangan lupa komen, subscribe, share yang penting ya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejadiannya udah berapa bulan lah Pak Heri kerja di sana gitu. Ya udah dulu. Iya, iya.